Banyakin dong bang, konten bongkar-bongkarnya. Oke, gue bakal buat video bongkar-bongkaran lagi sesuai dari requestan penonton gue. Dan di video kali ini gue bakal ikutin requestan dari penonton gue, atau tepatnya dari netizen gue yang komen di video gue. Nah, di video kali ini gue bakal bongkar-bongkaran lagi, bikin konten bongkar-bongkaran lagi nih, sesuai requestan lah. Di video kali ini gue bakal bongkar pulpen yang satu ini, dan gue bakal sedikit bahas apakah pulpen ini masih worth it atau enggak di tahun 2024. Jadi gue bakal sedikit mereview, sedikit menilai tingkat keworthitan pulpen di tahun 2024. Nah, pulpen ini adalah sebuah benda yang sangat berguna bagi sebagian makhluk hidup di muka bumi ini, mulai dari anak kecil, agak tua dikit, ya tua banget, tua keladi, sampai orang yang bawa tanah kadang masih megang pulpen ini. So, apakah pulpen ini masih layak dipakai di tahun 2024? Kalau kita bahas secara detail, bentuk pulpen itu dari awal munculnya di tahun 1827 tanggal 25 Mei sampai sekarang di 2024 ya, of course tepatnya di gua shoot di bulan Februari 2024. Apakah pulpen ini masih worth it atau tidak? Nah, kalau lo tanya ke gue bakal jawab secara detail. Yang pertama, kalau kita lihat dari desain pulpen ini, sebenarnya pulpen ini sudah mengalami banyak perubahan. Sekarang kalau kita lihat desainnya itu semakin friendly. Kalau dulu tahun-tahun jadul, apalagi di bawah tahun 90-an, pulpen itu masih banyak yang make agak desain keribetan. Contoh, kita kalau pakai pulpen sekarang udah banyak banget pulpen yang nggak ada tutupnya. Kalau pulpen yang kalian lihat ini tinggal digeser aja kayak gitu. Tinggal diputar-putar, sorry, bukan digeser. Nah, kalau pulpen konvensional pada masa lampau, pulpen itu masih pakai tutup, dan kadang kalau tutupnya hilang, pulpen ini kalau kita masukin ke saku baju, kita gantungin ke saku baju, pulpen ini akan coret-coret secara autopilot. Jadi menurut gue pulpen pada masa itu sangat-sangat tidak friendly sekali untuk dipakai. Lalu pertanyaannya, apakah tahun 2024 ini pulpen udah digeserkan? Nah, kalau kita lihat di pasaran, pulpen itu sudah mulai banyak yang black market ya. Dan rata-rata pulpen itu banyak yang minus, mulai dari sisi softwarenya, mulai dari sisi update sistemnya. Pulpen itu banyak yang lock iCloud. Jadi kalau kita lihat banyak banget pulpen di pasaran yang sejatinya itu adalah pulpen yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai, karena pulpen di tahun 2024 ini udah mulai nggak dapat updatean software. So kalau kita lihat dari sisi fisik, pulpen itu sangat kekar. Biasanya pulpen itu bisa dipakai sampai masa mungkin sekitar sampai 6 sampai 1 tahunan, antara 6 bulan sampai 1 tahunan, tergantung cara kita pakai. Biasanya kalau kita pakai pulpen sambil tidur itu makin cepat habis ya. Jadi bahaya. Gue menyarankan buat kalian di luar sana, kalau pakai pulpen jangan sambil tidur. Kalau sekarang ngecas HP sambil tidur itu udah ada alat penanganannya, udah ada discharge teknologi. Jadi handphone itu baterainya itu nggak bakal rusak. Tapi di tahun 2024 manusia itu masih belum ada menemukan teknologinya. Ketika kita pakai pulpen sambil tidur itu bakal cepat habis pulpennya, bakal cepat rusak. Jadi mau nggak mau lu harus beli pulpen baru. Nah, sekarang apa sih isi dari pulpen ini? Gue bakal nurutin permintaan requestan dari penonton gue buat konten bongkar-bongkaran. Yang pertama, pulpen itu berbahan yang sangat ringan. Ada banyak banget material yang dipilih oleh pulpen-pulpen yang ada di muka bumi ini. Nggak tahu ya kalau di luar angkasa pulpen itu bentukannya seperti apa dan bahannya apa. Yang jelas mungkin gue bisa tebak-tebak kali ya, kalau pulpen di luar negeri itu bahannya titanium kali ya. Nah, sekarang kalau kita bahas pulpen yang ada di muka bumi, mayoritas rata-rata bodinya tuh berbahan plastik, ada yang berbahan aluminium, ada juga yang berbahan iron cast. Biasanya yang berbahan plastik itu adalah pulpen yang mudah kita temukan di pasaran. Contohnya kalian bisa beli di warung dan lain-lain. Nah, yang gue bahas ini adalah pulpen yang model putar. Kalau zaman dulu pulpen itu nggak, sangat jarang ada, cuman hanya pulpen premium yang desainnya seperti ini. Kalau sekarang pulpen putar seperti ini adalah pulpen yang sangat umum. Oke, sekarang gue coba bongkar kira-kira apa sih isi dari pulpen ini. Nih, kita coba bongkar. Nah, wow, ini adalah sebuah tinta yang ada di dalam pulpen. Jadi di dalam pulpen itu ada tintanya. Nah, tinta ini biasanya tuh warnanya mengikuti sesuai dengan requestan. Jadi biasanya manusia-manusia di bumi itu
bikin pulpen itu nggak langsung jadi aja. Kita harus request order dulu ya kan. Nah biasanya dalam request order itu banyak sekali warna-warna yang bisa di customize. Nah kalau gue ini pakai tinta yang berwarna hitam. Ini gue request ordernya ini jauh 6 bulan sebelum gue request. Karena harus inden dulu berbagai macam komponen yang ada di pulpen ini. Contoh lu bisa lihat ini berwarna hitam tintanya. Tinta berwarna hitam artinya ya ini tinta yang bisa dipakai untuk nulis-nulis secara universal. Kalau tinta warna merah tandanya tintanya lebih penting. Biasanya dipakai untuk sesuatu catatan yang perlu note yang sangat detail. Nah, untuk tinta warna hitam ini biasanya di pasaran itu kita nggak hanya harus pesan dengan request order, tapi kita bisa pesan secara acak. Oke, di dalam tinta ini ditampung oleh sebuah pipa kecil atau bisa kita sebut ini kayak plastik, selang plastik gitu. Cuman ini berbahan lebih solid. Nah, kita singkirkan dulu. Nah, di dalam ini ada berbentuk silinder. Biasanya silinder ini bisa langsung menyatu dengan atasannya tanpa tintanya. Dan biasanya refill dari pulpen ini banyak sekali dijual di pasaran. Jadi buat kita yang punya pulpen gak usah takut lah kalau seandainya tintanya habis. Oke, balik ke topik. Ini pulpen udah gue bongkar. Apakah pulpen ini bisa dibilang worth it banget untuk dipakai di tahun 2024? Mengingat sekarang itu udah banyak tanda tangan digital, apalagi buku-buku yang udah mulai jarang ya kan beredar. Dan tingkat membaca kita juga makin rendah, otomatis kita lebih suka nonton video, apalagi nonton video lebih parah lagi, semua itu sudah disajikan dengan AI semua, dengan algoritma semua. Jadi yang kita tonton kadang kita cuman slide-slide aja. Jadi menurut gue di tahun 2024 hampir manusia agak sedikit jarang untuk menyentuh pulpen ini. Bahkan kalau bisa dibilang pulpen ini bisa dibilang makin lama makin sedikit peminatnya. Jadi menurut gue di tahun 2024 ini adalah momen yang pas untuk beli pulpen. Karena dengan pulpen ini kita bisa berinvestasi. Siapa tahu, who knows, dalam waktu mungkin 2000 atau 3000 tahun kemudian kita bisa jual harga pulpen ini jauh lebih tinggi ya kan. Jadi menurut gue ini adalah aset investasi yang sangat worth it. Jadi kalau lo tanya buat gue, apakah pulpen ini masih worth it di tahun 2024? Of course, yes. Jawabannya masih sangat worth it sekali. Gue bisa menyarankan lo mending beli pulpen sekarang juga. Karena kalau lo beli pulpen mungkin harganya cuma sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Coba kita tunggu deh 2000 atau 3000 tahun kemudian kita bisa jual pulpen ini lebih mahal daripada kita beli. Dan ini adalah nilai investasi yang lebih tinggi dari properti sih menurut gue. Jadi nggak ada yang salah dengan pulpen ini. Ini adalah salah satu barang yang sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2024. So itulah review pulpen gue. Gue udah ikutin requestan dari penonton gue, konten bongkar ya. Ini udah gue bongkar dan udah gue bahas secara detail mengenai pulpen ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.